Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga rezekinya lancar, amin. Apakah Atlantis benar-benar nyata? Banyak sejarawan dan peneliti percaya bahwa Atlantis adalah tempat yang nyata. Sebuah masyarakat yang sangat maju dengan teknologi dan budaya yang mengesankan. Filosofi Yunani kuno, Plato menulis tentang Atlantis dalam dialog. Dialognya menggambarkannya sebagai kerajaan yang kuat yang ada sekitar 9.000 tahun sebelum zamannya. Menurut legenda, kota tersebut terletak di sebuah pulau di tengah Samudra Atlantik dan hancur oleh bencana alam dan bencana lainnya. Telah ada banyak penemuan arkeologi dan teks kuno yang menunjukkan adanya peradaban yang hilang dengan pengetahuan maju tentang matematika, astronomi, dan rekayasa. Beberapa artefak ini berasal dari periode yang sama ketika Atlantis dikatakan berjaya. Ada juga banyak fitur geografis dan geologi yang bisa cocok dengan deskripsi Atlantis dalam laporan Plato. Kota Atlantis yang hilang adalah peringatan yang mengerikan tentang ketidakpatuhan terhadap alam dan keserakahan manusia. Namun rahasia dan misteri yang menyelimuti nasib kota ini masih menjadi misteri yang menakutkan, dan mereka yang mencoba mengungkapnya mungkin akan menemui nasib yang sama dengan Atlantis yang hilang. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa segitiga Bermuda tetap menjadi salah satu misteri terbesar di dunia? Selama beberapa dekade, potongan air terkenal ini antara Florida, Bermuda, dan Puerto Rico telah menjadi subjek berbagai cerita tentang kapal dan pesawat yang menghilang tanpa jejak. Meskipun ada banyak teori tentang penyebab kejadian yang menghilang ini, tidak ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada semua orang dan kapal tersebut. Beberapa orang percaya bahwa segitiga Bermuda adalah tempat tinggal bagi kekuatan supernatural, termasuk penculikan alien dan monster laut. Yang lain berpendapat bahwa daerah ini terkutuk, dihantui oleh hantu-hantu pelaut yang meninggal dalam badai dahsyat berabad-abad yang lalu. Namun penjelasan yang paling masuk akal mungkin adalah bahwa pola cuaca yang tidak biasa dan arus yang kuat di segitiga Bermuda membuatnya menjadi tempat berbahaya untuk dinavigasi, yang mengakibatkan kecelakaan dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Meskipun banyak kejadian yang dilaporkan, segitiga Bermuda dapat dijelaskan oleh fenomena alam, misterinya tetap ada. Tak seorang pun bisa menjelaskan ketakutan yang menghantui setiap yang melintasi segitiga Bermuda. Ini mengarah pada pertanyaan. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan sebuah terowongan misterius di Antartika. Terowongan ini diduga dibangun oleh sesuatu yang sangat besar dan tidak diketahui. Namun kami tidak yakin dengan apa yang akan Anda lihat dalam beberapa detik video di mana dindingnya menunjukkan jejak rotasi. Beberapa orang berpikir bahwa itu mungkin UFO yang melewatinya, menghidupkan kembali teori alam bawah tanah dan bumi berongga, yaitu Agatha. Apakah ini mungkin salah satu pintu masuk utama ke kota bawah tanah Agartha? Mengingat semua teori aneh ini, tingkat perkembangan teknologi seperti apa yang mungkin telah dicapai oleh peradaban bawah tanah tersebut? Yang pasti terowongan ini bukan berasal dari manusia. Maksud saya, lihat saja bentuk pintu masuk yang sempurna ini. Bagaimana menurut Anda? Tontonlah beberapa detik lagi dari video ini. Akhir dari video ini sangat mencengangkan. Silakan bagikan sebelum disensor oleh sistem, dan jangan sungkan untuk berbagi pemikiran kalian. Saya akan segera membuat video yang menjelaskan apa yang tersembunyi di bumi yang berongga selama ini, menyelidiki detail kota Agatha. Jadi jangan sampai ketinggalan. Pada awal abad ke-19, serangkaian struktur batu yang mengagumkan ditemukan di lokasi terpencil di seluruh dunia, memikat imajinasi para arkeolog, sejarawan, dan ahli teori konspirasi. Dikenal sebagai Stargate batu artefak. Artefak ini diukir dengan pola dan simbol yang rumit, tetapi tujuan sebenarnya masih diselimuti misteri. Menurut cerita rakyat kuno, Stargate digunakan oleh peradaban dari tata surya yang jauh untuk melakukan perjalanan kosmik.
Pada tahun 1950-an, hampir semua Stargate menghilang, memunculkan rumor tentang penyembunyian oleh pemerintah. Beberapa teori menyatakan bahwa pemerintah di seluruh dunia menyita dan menyembunyikan Stargate di fasilitas rahasia, meskipun keberadaan mereka tetap tidak diketahui. Daya tarik misterius Stargate masih membingungkan para peneliti, dan pertanyaan tentang keberadaannya terus menjadi misteri. Saat kita menggali masa lalu, misteri struktur kuno ini terus memikat, membuat kita bertanya-tanya tentang rahasia yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Apakah kita akan berhasil mengungkap misteri Stargate batu ini? Atau apakah mereka akan tetap tersembunyi dalam sejarah? Waktu untuk mengungkapkan rahasia kosmik mereka. Hanya waktu yang akan memberikan jawaban. Ada cerita yang mengatakan bahwa SCP Foundation, sebuah organisasi rahasia, adalah kenyataan. Konspirasi ini menyatakan bahwa tujuan organisasi tersebut adalah untuk menyelidiki fenomena paranormal dan supranatural yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. SCP Foundation beroperasi seperti agen rahasia dan kabarnya telah mengklasifikasikan lebih dari 6.000 objek SCP, menyembunyikannya dari pengetahuan masyarakat umum. Meskipun terdengar fantastis, cerita ini mendapat sedikit legitimasi ketika Bob Lazar, seorang mantan pekerja di Area 51, mengungkapkan bahwa di sana disimpan objek-objek yang esensinya sama dengan SCP, benda-benda yang dapat mengendalikan cuaca, elemen baru, dan entitas yang tidak terdapat di dunia ini. Walaupun Bob Lazar telah menunjukkan bukti berkali-kali, masih banyak orang yang meragukan kebenaran cerita ini. Banyak yang menyelidiki klaim tersebut, mencari lebih banyak bukti dan kesaksian untuk memvalidasinya. Namun meskipun ada peningkatan minat dalam isu ini, tetap ada banyak ketidakpercayaan dan skeptisisme. Beberapa mempertanyakan kebenaran klaim Lazar, sementara yang lain tetap skeptis terhadap eksistensi SCP Foundation secara keseluruhan. Pertanyaan-pertanyaan ini tetap meninggalkan ruang bagi spekulasi dan teori konspirasi lebih lanjut tentang organisasi misterius ini dan apa yang mungkin disembunyikannya dari masyarakat umum. Makhluk paling mematikan di dunia mengintai di perairan danau yang tercemar limbah nuklir ini. Danau Ladoga menjadi salah satu tempat paling berbahaya di dunia seiring dengan pembangunan sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir besar di sekitarnya pada tahun 1960-an. Meskipun hanya beroperasi selama 30 tahun dan ditutup pada akhir tahun 90-an, pembangkit listrik ini meninggalkan dampak yang mengerikan. Limbahnya dibuang ke danau Ladoga mencemari airnya secara signifikan. Namun ada seorang perenang profesional bernama Marcel Baker yang memutuskan untuk menjelajahi kedalaman yang menakutkan dari danau Ladoga ini. Namun penjelajahannya berakhir dengan tragedi, menyebabkan ketakutan yang melumpuhkan bagi siapapun yang berpikir untuk memasuki perairan tersebut. Dia menggunakan peralatan selam lengkap dengan perlindungan anti radioaktif. Namun ketika berenang, dia menyadari keanehan yang ada. Beberapa ikan memiliki deformitas akibat keracunan radiasi, dengan beberapa bahkan memiliki sirip ekstra. Setelah 20 menit, dia melihat sesuatu yang menakutkan, belut raksasa yang bermutasi. Meski mencoba merekamnya dengan kamera GoPro, Marshall tidak dapat memperkirakan ukuran pastinya. Ketika dia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, kejadian mengerikan terjadi. Belut raksasa sepanjang 45 kaki muncul dari kegelapan dan menyerang Marshall, mencabik dan memakannya hidup-hidup. Rekamannya berhasil ditemukan oleh rekan penyelamnya, namun terlalu mengerikan untuk dipublikasikan. Papan Ouija yang sering dianggap sebagai alat untuk berkomunikasi dengan dunia roh memiliki sejarah yang kelam dan oleh sebagian orang dianggap sebagai pintu menuju dunia spiritual yang tidak diinginkan. Sejak diperkenalkan pertama kali pada abad ke-19, papan Ouija telah terkait dengan berbagai kejadian menyeramkan. Beberapa orang melaporkan pengalaman aneh, seperti gerakan papan tanpa sentuhan fisik, atau bahkan komunikasi dengan entitas yang tidak dikenal. Beberapa insiden melibatkan kisah mengerikan tentang roh jahat yang diundang melalui papan Ouija dan kemudian menghantui peserta, mengubah hidup mereka menjadi mimpi buruk.
Selain itu banyak kisah horor berkembang mengenai orang-orang yang tidak sengaja membuka portal ke dunia gelap melalui penggunaan papan Ouija. Beberapa kasus melibatkan manifestasi makhluk menakutkan atau bahkan kehadiran roh yang balas dendam. Meskipun skeptis mungkin melihatnya sebagai imajinasi atau sugesti, banyak yang percaya bahwa papan Ouija adalah jendela ke dimensi lain yang seharusnya tidak diakses oleh manusia. Faktanya papan Ouija tetap menjadi benda kontroversial, menyimpan kisah-kisah menyeramkan dan misterius di baliknya, yang membuat banyak orang merasa takut dan hati-hati dalam menghadapinya. Apapun yang kalian lakukan, hindarilah penggunaan warna merah. Pada tahun 1940-an, terjadi serangkaian peristiwa penghilangan misterius di Vermont, tepatnya di area yang dikenal sebagai Segitiga Bennington. 6 individu menghilang secara berurutan, dan yang menarik, mereka semua mengenakan pakaian berwarna merah. Pusat dari segitiga ini adalah Gunung Glastonbury. Antara tahun 1943 dan tahun 1950, 6 orang menghilang di daerah tersebut dan tak satu pun kasusnya berhasil dipecahkan. Uniknya kesamaan di semua kasus adalah bahwa mereka lenyap tanpa jejak jauh ke dalam hutan dan mengenakan pakaian berwarna merah. Segitiga Bennington memiliki riwayat penampakan UFO, serangan Bigfoot, dan kutukan dari penduduk asli Amerika. Banyak yang meyakini bahwa daerah ini berfungsi sebagai jendela ke dimensi lain karena berbagai kejadian aneh yang terjadi. Meskipun pada akhirnya penduduk memilih untuk meninggalkan kota ini, membuatnya menjadi kota hantu yang mengerikan. Serangkaian kematian misterius terus terjadi. Jika kalian berencana mengunjungi Gunung Glastonbury, pastikan Anda. Bagaimana jika sosok Men in Black benar-benar nyata? Banyak orang yang mengklaim telah melihat individu aneh ini setelah menyaksikan penampakan UFO. Mereka seringkali melakukan intimidasi dan menciptakan rasa takut untuk membungkam orang-orang mengenai pengalaman atau penelitian UFO mereka. Kelompok ini berperan sebagai anggota organisasi rahasia. Kadang-kadang menunjukkan kartu putih dengan logo dan kata-kata keamanan tercetak di atasnya. Disebutkan bahwa mereka merupakan agen pemerintah, tetapi ada juga pandangan bahwa mereka mungkin bukan manusia. Sebagai contoh, pada tanggal 14 Oktober 2008, Shinzo Far, seorang manajer hotel dan petugas keamanan, menyaksikan sebuah UFO berbentuk segitiga besar di atas hotel. Beberapa minggu setelahnya, 2 individu berbadan tinggi berpakaian hitam mengunjungi hotel tersebut, mencari Shinzo Far dan petugas keamanan. Namun keduanya tidak berada di tempat. Saat Shinzo Far memeriksa rekaman hotel, ia menemukan gambar 2 individu tanpa alis, tanpa bulu mata, kulit sangat pucat, dan wajah yang sangat serupa. Apakah ini hanya trik internet ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Pernahkah kalian mendengar tentang penerbangan 513? Kisah ini dimulai ketika pesawat mendarat dengan selamat di bandara. Kejutan yang sesungguhnya datang bagi petugas keamanan ketika mereka memasuki pesawat dan menemukan 92 kerangka yang duduk di kursi pesawat. Tentu saja pertanyaan yang akan Anda tanyakan sekarang adalah, siapa yang menerbangkan pesawat ini? Kejutan terbesarnya adalah ketika petugas keamanan memasuki kokpit dan menemukan kapten pesawat beserta krunya hanyalah kerangka yang duduk di kursi pilot. Bandara menjadi kacau dan berita itu sampai ke media dan TV. Begitu saja penjelasan yang disepakati sebagian besar ilmuwan adalah bahwa pesawat tersebut memasuki sesuatu yang disebut lubang cacing atau ruang hampa. Kita dapat kembali ke tahun 1916 ketika Einstein merumuskan persamaan tentang struktur kosmik. Ini dikenal sebagai teori relativitas umum. Lubang yang dibicarakan Einstein dikenal sebagai lubang cacing. Mereka mengatakan bahwa Santiago Flight ke-13 memasuki salah satu lubang tersebut dan berakhir di tempat yang berbeda di galaksi. Perjalanan waktu. Beberapa tahun yang lalu, pada tahun 2019, teori Einstein akhirnya terbukti. Insiden tersebut terjadi pada tahun 1945 dan di sini kita memasuki tahun 2024.
Dan tidak ada yang memiliki jawaban yang jelas tentang apa yang terjadi pada penerbangan Santiago 513 itu. Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar. Para ilmuwan menemukan rahasia Pulau Stonehenge yang dikenal sebagai Rapa Nui. Pulau ini merupakan pulau terpencil di tengah Samudra Pasifik. Pulau ini memiliki 887 patung. Berat patung sekitar 50. Semua patung menghadap ke dalam pulau dan ke laut di masa lalu. Para ilmuwan percaya bahwa patung-patung ini hanya berupa kepala. Tetapi pada tahun 2012 mereka menemukan patung ini telah mengubur tubuh di bawah tanah. Istri yang membingungkan para ilmuwan adalah bagaimana orang-orang zaman dahulu yang tinggal di pulau mereka ini memindahkan semua patung-patung ini melalui lautan ke bagian dalam pulau. Dan bagaimana mereka memiliki teknologi dari ratusan tahun yang lalu untuk memindahkannya. Ada satu contoh yang beratnya mencapai 91 ton. Tapi mereka menemukan bahwa patung-patung ini diukir dari abu vulkanik ke batu vulkanik di pulau ini. Dan setelah mereka mengukirnya, mereka memindahkannya ke tempatnya dengan menggunakan tali. Namun tidak ada yang tahu apa alasan pemahatan semua patung ini, dan tidak ada yang tahu siapa penduduk asli pulau ini yang mengukir semua patung-patung dan ini, kemana mereka menghilang. Hal ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Bagaimana menurut kalian? Di perbukitan Inggris yang berbukit-bukit berdiri lingkaran batu aneh, saksi bisu selama ribuan tahun. Rahasia apa yang disimpan Stonehenge? Stonehenge, keajaiban kuno yang terletak di dataran Wiltshire, Inggris, telah menjadi sumber keajaiban selama berabad-abad. Batu-batu besarnya, beberapa di antaranya seberat 25 ton, disusun dalam pola melingkar yang tepat dan simetris. Tapi mengapa dan bagaimana bisa? Ada banyak teori. Beberapa sejarawan percaya bahwa tempat ini adalah sebuah observatorium langit. Batu-batunya sejajar dengan titik balik matahari pada peristiwa menandai berlalunya waktu dan musim. Yang lain berpendapat bahwa itu adalah tempat pemakaman suci atau situs ziarah spiritual, menarik orang-orang dari jauh untuk datang. Teori yang lebih mistis menyatakan bahwa tempat ini adalah tempat penyembuhan dengan batu-batu birunya yang memiliki khasiat penyembuhan. Dan tentu saja, ada juga yang meyakini adanya campur tangan makhluk luar angkasa atau teknologi kuno yang hilang. Pembangunannya sendiri menjadi misteri. Bagaimana orang-orang Neolitikum tanpa menggunakan mesin modern berhasil mengangkut dan mendirikan batu-batu kolosal ini? Beberapa berpendapat bahwa mereka memanfaatkan kereta luncur, penggulung, dan tenaga kerja yang melibatkan ratusan orang. Sementara itu, sebagian lain percaya pada kecerdikan alat sederhana yang dipadukan dengan pengetahuan tentang timbangan dan keseimbangan. Saat matahari memancarkan keemasannya di Stonehenge, orang pasti bertanya-tanya, apakah ini merupakan bukti kecerdasan manusia, tempat suci, atau mercusuar bagi orang pada zaman itu?